Percepat sebelum sini dan video ini saya akan bahas inilah spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1035. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga nih yang pingin merchandise dari DNM, kalian bisa klik link di deskripsi video ya, dimana untuk desain-desainnya bisa langsung dilihat sendiri di katalognya. Dan untuk pembelian melalui Tokopedia lagi ada banyak diskon dan cashback menarik loh, langsung aja buka untuk linknya ya. Nah kali ini seperti biasa kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1035. Dimana chapter 1035 ini akan punya judul yang sangat clear sekali, yaitu Zoro versus King. Iya benar, sama seperti chapter 1034 lalu yang punya judul Sanji versus Queen juga. Dimana tau lah ya isi dari chapternya pasti membahas apa, ya masa sih? Dan mungkin hasil kebingungan kita yang Oda sengaja tunda selama 1 minggu, apakah pertarungan Sanji dan Queen ini akan berakhir seperti apa? Yang akan langsung terjawab di chapter ini nih. Tapi sebelum itu dikatakan akhirnya mulai lagi nih mini story alias cover story yang baru. Dikatakan untuk cover story ini adalah Escaping from Whole Cake Island. Nah loh, lagi-lagi masih di arc-nya Whole Cake Island kan? Karena ya itulah arc terakhir sebelum Wano Kuni. Dan karena spoiler, jadi kita masih belum mendapatkan gambarnya apa sih isi dari cover story-nya. Dimana sebelumnya kita udah tahu keadaan dari BG, mungkin sekarang perjalanan dari Caesar Clown kali ya. Menarik nih, bisa-bisa buka hal-hal seperti ilmuwan, Vegapunk, Match, dan yang lain-lain. Nah langsung saja nih dikatakan, awal chapter ini langsung terjawab Queen sudah kalah bos. Waduh, kecewa berat nih. Seorang komandan Yonkou kalah hanya dalam 1 chapter saja, tanpa adanya serangan-serangan yang begitu berarti sebelumnya. Ini sebenarnya sesuatu yang waduh banget lah pokoknya. Entah emang Queen yang lemah banget atau emang Sanjay yang mendadak dapat power up yang gila banget. Karena sebelumnya cuma damage biasalah yang gak kelihatan beradu cukup serius bakbuk. Cuma di chapter yang kemarin langsung jebret keluar Jin Ifrit, kalahlah Queen ini. Sangat beda dengan Sanji versus Bonchan atau juga Sanji versus Jabra lalu, dimana beberapa chapter yang mereka terlihat beradu cukup intens. Ini juga cukup mirip dengan kekalahan dari Jack yang lalu, yang lagi-lagi seorang komandan Yonkou. Tapi untuk Jack masih oke lah ya, dia di puncak Onigashima aja udah dihajar yang notabene kalah oleh 2 sulong dan dikalahkan akhirnya. Yang tidak banyak juga kita melihat mode hybrid dari Jack ini oleh Ino Arashi. Again, 2 komandan Yonkou yang cukup besar build up-nya kalah begitu saja. Dimana masih lebih epic sih kekalahan komandan Yonkou sebelumnya, yaitu Cracker dan juga Katakuri. Ya jelas lah ya untuk Katakuri, tapi untuk Cracker yang bisa dibilang cukup sampingan pun, disitu berkali-kali loh pertarungan di antara Luffy versus Cracker ini. Intinya pertarungannya cukup intens lah. Ya apa mungkin karena ada Luffy ya di situ sang karakter utama. Ya tapi oke lah, lanjut dulu. Dikatakan Zoro menyadari jika api di belakang tubuh King ini jika menghilang dia akan bergerak lebih cepat, tapi pertahanannya berkurang. Ya seperti yang sudah saya bahas lah di breakdown chapter 1033 lalu terkait api di punggung dari King ini yang hilang ada, di mana situ saya bilang entah kegunaannya apa. Tapi ternyata di sini Zoro berkata jika itu ada kegunaannya sendiri. Dan dikatakan juga muka King akhirnya sudah terlihat, atau dengan kata lain topengnya hancur guys. Wih udah kayak Obitot. Dan ternyata King ini sangatlah tampan sekali dengan muka berwarna kecoklatan. Jadi buat fan art nih yang bilang King gak punya hidung, bener-bener loh ya. Yang ternyata sayap hitam, rambut abu, dan kulit berwarna coklat ini adalah karakteristik dari ras Lunarian. Ingat coklat di One Piece ini ya, karena Oda baru kali ini saja satu-satunya karakter yang digambar dengan warna kulit, dimana karakter yang lain semuanya warnanya sama. Mungkin kalian bisa tonton video King ini jika penasaran. Ingat Oda di manganya ya, bukan anime yang buatan Toei, dimana mereka memberikan tone warna ada yang hitam, coklat, dan yang lain-lain. Sejujurnya impresi pertama saya melihat King yang sudah terbuka, wah ini mirip banget dengan Rayleigh sih.
Nah, dikatakan di spoiler kalian juga, jika seseorang memberitahu pemerintah dunia tentang King ini, mereka akan membayarnya sebesar 100 juta berry. Lucu juga ya, padahal bounty King kan 1,3 miliar berry lah. Di sini ada sedikit flashback di mana Kaido bertemu dengan King yang mereka berdua sedang berada di fasilitas riset milik pemerintah dunia. Waduh, apa saat Kaido ditangkap dulu ya dan akhirnya diekstrak buah iblisnya oleh Vegapunk. Mungkin juga sama seperti King oleh Vegapunk juga nih. Apakah mungkin itu akan menjawab nanti api Sanji yang keluar mungkin dari ras lunariannya? Serta dari Vivre Card emang dikatakan alasan King mengikuti Kaido karena dia sangat kagum kepada kekuatan yang dimiliki oleh Kaido-san ini. Mungkin juga itu karena mereka bisa kabur bersama, makanya King mengikutinya. Ya mungkin kita tunggu saja untuk gambar jelasnya. Ini akan kita bahas juga di video analisis nanti ya, karena seharusnya akan cukup menarik. Dikatakan di sini nama asli dari King entah Arbel atau Albert atau Albel lah, pokoknya masih kurang jelas untuk kata-katanya. Tapi dari bentukannya, jika sesuai dengan kisah Christian, ya ini bukan rasis ya, karena Oda sering ngambil dari agama, suku apapun hanya untuk referensi saja. Sangat pas sekali King ini dengan sebutan The Fallen Angel yang emang dibahas juga di Alkitab. Nah, sisanya hanyalah pertarungan Zoro versus King yang entah bagus atau enggak sih, dimana chapter pun tutup dengan serangan King yang bernama Omori Karyudon. Waduh, lagi-lagi nama makanan. Dan serangan Zoro yang bernama Dragon King of the Three Flames. Waduh, lagi-lagi nama dragon atau naga ini dikeluarkan. Dari flamesnya mungkin dia mengeluarkan sejenis api ya, dan chapter pun ditutup dengan Zoro yang menyerang King. Ini sangat menarik sekali. Yang sejujurnya, jika itu mengakhiri pertarungan Zoro versus King di chapter depan, wah ini sih udah sangat kecewa banget. Dimana frustasi Zoro sebelumnya dan King juga yang dikatakan oleh Oda terkuat kedua setelah Kaido dan Zoro pun bahkan adu fisik aja kalah sama King. Karena mereka selalu beradu dan Zoro berhasil ngebloknya, tapi dia tetap terpental. Ini pertama kalinya bagi Zoro dapat terpental setelah dia menahan serangan. Tapi tiba-tiba Zoro menang dengan sangat simpel seperti itu. Ini benar-benar sudah waduh banget lah, bukan wadaw lagi. Tapi mengingat jika kalian tonton video prediksi saya, chapter ini emang kemungkinan akan menjadi penutup dari komik volume 102. Dan jika iya, maka besar sekali chance King sudah kalah lah di chapter ini. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Apakah kekecewaan kalian sebelumnya juga dimana Tobiropo yang ternyata sangat lemah lalu sekarang All-Star-nya seperti ini? Waduh, gimana tuh kira-kira? Kalian langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah, serta karena dilihat-lihat banyak juga nih yang suka kripto dari live chat kita. Nah, buat kalian juga nih yang pengen cuan gede kayak gini tapi harus siap rugi gede juga nih, kalian bisa join bikin akun Binance. Itu adalah exchange buat kalian beli koin kripto kayak Bitcoin, Doge, Shiba, dan yang lain-lain. Dan dengan kode referral ini, kita akan berbagi cuan, kalian bisa mendapatkan 10% lebih dari tiap transaksi di tiap pembelian lah. Intinya win-win solution banget. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, atau masukkan kode referral yang tercantum di bawah. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.